Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadradina bil Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Susanila baina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa syayikhina wa syayikhina wa nahususanila syahab bin Qadir al-Jilani qaddasallahu zira wa namuran duriha wa nahususanila Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah masuk di bab yang keempat ya, dari semua bab yang telah kita bahas, mulai dari masalah haid, kemudian masalah istihadah gitu, terus kemudian masalah nifas ya, haid, nifas, istihadah, kemudian yang keempat adalah bab ada dan qada salat dalam masalah haid dan nifas ya. Ini merupakan bab yang terakhir. InsyaAllah hari ini kita tahtiman ya, kita hataman ya kan. Jadi terkait dengan bab ada dan qada salat ini, yang pertama adalah mulai keluar dan terhentinya darah. Jadi mulai keluar dan terhentinya haid atau nifas harus diperhatikan sungguh-sungguh ya. Karena apa? Karena terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan, boleh dilakukan, serta yang tidak boleh dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah sholat. Ya. Jadi secara keseluruhan hal-hal yang mencegah atau tidak mewajibkan sholat, hal-hal yang mencegah sholat itu, ya, dalam istilah ulama yang disebut dengan mani. Mani itu kan berarti sesuatu yang mencegah ya. Itu ada 7 macam. Yang pertama adalah haid, kemudian nifas, kemudian kufur asli, bukan murtad ya. Kalau murtad itu kan tetap diwajibkan sholat sebenarnya. Artinya hakikatnya dia itu kan sebenarnya orang Islam yang keluar dari agama Islam kan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian sifat kekanak-kanakan. Anak kecil itu kan belum diwajibkan untuk sholat. Ya kan, makanya kan ada syarat wajib itu kan. Setiap ibadah itu kan ada syarat wajib. Puasa syarat wajibnya Islam, mesti ada. Sholat syarat wajibnya mesti Islam, ya kan. Nah, sifat kanak-kanak itu yang belum balik itu kan berarti belum wajib sholat hakikatnya kan gitu kan. Terus kemudian yang kelima adalah gila ya. Ini kenapa kok anak-anak ini juga masuk dalam kategori ada dan qada? Itu sebab begini. Kalau misalnya anak-anak itu sudah dewasa, dewasanya itu masuk waktu sholat, sementara dia belum sholat, artinya kan dia terhitung meninggalkan sholat kan, berarti harus qada. Misalnya ada anak kecil, ya kan, dia masuk usia dewasanya itu jam 2 siang, berarti kan masih ada waktu untuk melakukan sholat kan. Kok dia tidak segera untuk sholat, maka dia harus qada sholat zuhurnya karena dihitung sembrono kan begitu kan. Terus kemudian orang yang ayan itu epilepsi ya kan, tidak sadarkan diri. Kemudian yang ketujuh adalah mabuk ya. Ini juga hal-hal yang dapat mencegah kewajiban sholat yang dikenal sekali lagi atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan mani ya. Semua itu dialami oleh laki-laki dan perempuan kecuali 2. Kalau 2 ini khusus bagi perempuan, yaitu haid dan nifas. Karena nggak mungkin laki-laki haid atau nifas, adanya cuma mimisan, keluar darah tapi dari hidung. Ya. Nah, terus bagaimana terkait dengan sholat yang harus diqadha pada mulai keluarnya haid atau nifas? Jadi begini, ini kita berbicara sholat yang harus diqadha pada saat mulai keluarnya haid atau nifas. Nah, kita tasawur dulu ya. Apabila darah haid dan nifas itu keluar setelah masuk waktu sholat. Jadi misalnya masuk waktu sholat duhur, ya kan? Sedangkan
sholat waktu mulai keluar darah tersebut belum dikerjakan, dan tenggang waktu antara waktu sholat dengan permulaan haid atau nifas itu cukup untuk mengerjakan sholat, meskipun tidak cukup disertai bersuci bagi orang yang boleh bersuci sebelum masuk waktu sholat sebagaimana orang sholat. Jadi begini, ada orang perempuan mengeluarkan darah ya pada saat, jadi ada perempuan mengeluarkan darah pada saat sudah masuk waktu sholat. Paham ya? Misalnya asar dia mengeluarkan darah, kan gitu. Perhatikan, dia sudah masuk waktu sholat. Ya, sekiranya dia cukup untuk bersuci, ya kan? Terus kemudian melakukan sholat dengan ukuran yang normal, tapi dia belum melakukan hal itu sebelum keluarnya darah, maka sholat itu termasuk sholat yang harus diqadha. Paham betul? Ya. Jadi contoh lagi, misalnya ada kita waktu masuknya sholat zuhur itu jam berapa? Jam 12. Itu misalnya jam 12 kurang 5 menit lah. Kemudian jam 2.30 menit perempuan mengeluarkan darah haid. Ya kan? Padahal mestinya kan dia tadi ada kesempatan untuk melakukan sholat zuhur, tapi tidak dilaksanakan. Begitu dia dilaksanakan kok keburu dia haid. Ya kan? Maka apa? Setelah nanti, ya kan, dia kok kemudian darahnya berhenti. Nanti itu maksudnya ketika sudah suci maksudnya, maka saat itu dia berkewajiban untuk mengqadha sholat zuhur yang belum dikerjakan saat dia mengeluarkan darah haid. Paham ya? Paham ya? Akifah paham ya? Ya. Demikian juga sholat yang sebelumnya wajib diqadha kalau memenuhi 3 syarat. Sholat sebelumnya itu maksudnya sholat sebelumnya, misalnya sholat asar dan sholat duhur. Sholat asar dan sholat duhur itu kan bisa dijamak kan? Misalnya asar nih, ya. Asar dia keluar darah, seperti kasus yang tadi itu, ya kan? Duhurnya nanti ikut di apa? Ikut diqadha. Ya, itu. Kemudian syarat yang kedua adalah belum dilaksanakan karena pada waktu sholat sebelum haid atau nifas tersebut terjadi perkara yang mencegah wajibnya sholat yang lain. Misalnya selain namanya mengeluarkan darah, kebetulan dia gila, itu kan? Nah, padahal sudah masuk waktu sholat asar tuh, maka dia harus mengqadha tidak hanya sholat zuhur tapi juga sholat asar. Ya. Terus kemudian antara masuk waktunya sholat asar dan mulai keluarnya haid atau nifas, ya kan, cukup seandainya dipergunakan untuk melaksanakan sholat yang sebelum waktu keluarnya haid. Tapi syarat ini kan susah. Susahnya di yang kedua itu kan. Artinya ada 2 manik gitu kan. Kalau seandainya tidak memenuhi syarat di atas, maka sholat sebelumnya tidak wajib diqadha. Umumnya, ya, ketika perempuan itu mengeluarkan darah haid sudah masuk waktu sholat, dia kan penghalangnya cuma 1, sehingga apa? Tidak diharuskan untuk mengqadha sholat sebelumnya, kecuali penghalangnya 2. Paham nggak? Maniknya 2. 1 maniknya misalnya mengeluarkan darah, kemudian manik yang kedua adalah misalnya gila atau ayan. Nah, saat itu kemudian dia harus mengqadha 2 sholat. Di samping sholat yang sebelumnya bisa diqadha, bisa dijamak. Kalau tidak bisa dijamak, maka tidak harus mengqadha sholat sebelumnya. Tapi ingat, ini 3 syarat. Harus 3 syarat ini terpenuhi semua. Kalau seandainya salah satu syarat tidak terpenuhi, maka yang diwajibkan untuk diqadha adalah sholat yang dimana perempuan itu belum sholat ketika waktu sudah masuk dan cukup untuk melakukan bersuci dan
sholat. Paham dan ini? Paham ya? Jadi kalau misalnya kalau setelah sholat asar dia mengeluarkan darah setelah sholat asar, maka ya sudah barang tentu sholat asarnya tidak perlu diqadha. Keluar darah haid, ya kan? Sebelum sholat asar dan waktunya masih cukup untuk melakukan bersuci dan sholat, maka wajib qadha enggak? Wajib qadha. Kalau seandainya memenuhi 3 syarat yang sudah disampaikan, sholat sebelumnya dijamak bisa dengan sholat yang dimana dia keluar darah haid, kemudian ada pencegah yang lain, pencegah wajibnya sholat yang lain, misalnya gila, terus kemudian antara masuk waktu sholat dan keluar haid itu cukup digunakan untuk melaksanakan sholat yang sebelum waktu sebelumnya, maka dia tidak hanya qadha sholat asar saja, tapi juga qadha sholat duhur. Tapi umumnya, ya kan, perempuan yang haid itu tidak ada manik yang lain. Sehingga apa? Yang wajib diqadha hanya sholat di mana dia belum mengerjakan sholat tersebut. Paham gini ya? Paham. Kemudian sholat yang wajib dikerjakan diqadha pada terhentinya darah haid. Nah, gimana langsung ya. Jadi kalau haid atau nifas terhenti pada waktu sholat fardu dan kira-kira cukup untuk bersuci, melaksanakan 1 rakaat. Kenapa kok yang dijadikan ukuran 1 rakaat? Karena orang itu kalau misalnya kok waktu sholatnya sudah hampir habis tapi dia cukup melaksanakan 1 rakaat, tetap sah. Paham tidak? Misalnya ada orang sholat asar taruhlah jam 3 kurang 5 menit, ya kan? Dia bangun tidur, misalnya ini dalam kasus yang lain, jam 6 menit, wudunya ngebut, wudu ngebut tapi sempurna. Terus kemudian begitu takbiratul ihram dapat 1 rakaat, adzan. Ya jangan terus kemudian berhenti, ya terus saja sholat, karena sholatnya itu menjadi sah. Ya, jadi contohnya seperti itu. Makanya kenapa kemudian ukurannya adalah 1 rakaat. Jadi saya ulangi kembali, apabila haid atau nifas itu terhenti dalam waktu sholat fardu yang kira-kira cukup untuk bersuci dan 1 rakaat sholat, maka sholat tersebut harus dikerjakan secara ada. Ada itu artinya dikerjakan dalam waktunya. Kalau tidak cukup untuk bersuci dan sholat 1 rakaat, sekalipun waktu tersisa hanya cukup untuk takbiratul ihram, maka sholat tersebut wajib dikerjakan dengan qadha. Kalau hanya cukup takbiratul ihram, maka wajib dikerjakan dengan qadha. Demikian juga sholat sebelumnya, jika sholat sebelumnya bisa dijamak. Misalnya waktu maghrib itu jam 5:30 taruhlah, ya, kurang dari 1 menit darah haid atau nifas terhenti, maka orang perempuan yang bersangkutan harus mengerjakan sholat asar dan qadha sholat duhur. Paham nggak? Ya, wajib mengerjakan sholat asar. Sholat asar itu maksudnya sholat asarnya ada, tapi duhurnya di qadha. Ini terkait dengan zawalul mani istilahnya. Kalau yang tadi itu kan maji'ul mani. Ketika orang haid itu namanya maji'ul mani, ada penghalang seseorang untuk melakukan sholat fardu. Tapi kalau ini kan zawalul mani. Zawalul mani artinya penghalangnya hilang. Jadi harus dikerjakan. Meskipun waktunya sudah mepet, jam 17.30 itu kan berarti jam 5:30 tuh. Ya kan? Jam 5:30 dia berhenti haid atau berhenti nifas, maka orang itu harus melakukan sholat asar dengan ada, kemudian sholat duhurnya dilakukan dengan qadha untuk sholat yang bisa dijamak. Misalnya kalau isya, berarti dia melakukan sholat isya, ya kan? Ada, karena waktunya tinggal sedikit, kemudian sholat maghribnya di qadha. Paham Giva? Oke. Ya. Nah, kalau seandainya ini paham ya. Kalau waktu yang tersisa itu sudah tidak cukup lagi untuk takbiratul ihram,
atau pas zawalul mani itu pas habisnya waktu sholat, maka tidak mengerjakan sholat waktu tersebut. Langsung waktunya sudah habis kok. Sehingga semuanya harus diqadha. Demikian sholat yang sebelumnya. Waktu berhentinya haid pas beduk. Beduk ini apa? Duhur, ya kan? Pas lo duhur gitu kan. Lo berhenti. Nanti kan dia tidak bisa kok duhur, jangan duhur ya. Asar misalnya. Pas beduk asar. Begitu asar, lo keluar darah. Mau segera sholat asar tidak bisa. Maka apa? Ya sudah, berarti sholat asarnya qadha dan sholat duhur yang sebelumnya. Pas beduk duhur kok berhenti, maka dia qadhanya hanya sholat duhur. Karena duhur tidak bisa dijawab subuh. Sebelumnya lo ya, sholat sebelumnya lo ya. Berarti yang bisa kan sholat asar sama duhur, sholat isya sama maghrib. Paham ya? Oke. Itu beberapa hal. Ya, intinya di situ. Jadi kalau nggak nulis kayak nggak mantep itu ya. Nah. Ini terkait dengan zawalul majiul mani dulu. Majiul mani. Ya, majiknya mani. Majiul mani. Ini gini aja lah tulisannya pokoknya. Ya. Ini sholat duhur. Ini sholat asar. Ya. Orang keluar haidnya itu di sholat asar. Paham ya? Orang ini haid di sholat asar. Ya. Maka ini nanti ketika sudah suci, sholat asarnya diqadha. Ya. Namun kalau maniknya itu tidak hanya haid, misalnya maniknya yang lain adalah mughma alaih. Mughma alaih itu apa? Ayan. Ya kan? Maka tidak hanya asar yang diqadha, tapi juga duhur. Paham ya? Dan syarat yang ketiga, sholat ini dengan sebelumnya bisa dijamak. Paham nih ya? Ini. Tapi umumnya, ya kan, majiul mani itu hanya satu udzur. Kalau dalam kasus perempuan yang haid itu kan, sehingga apa? Yang diqadha adalah sholat asarnya saja. Paham? Kalau zawalul mani, nah ini perkaranya berbeda. Jadi berhentinya haid, kalau berhentinya haid, ya, kalau zawalul mani, ya, hilangnya penghalang itu, misalnya orang haid berhenti waktu isya, oke, isya nggih. Terus kemudian dia mandi, ya kan? Ini suci nih, mandi, paham? Maka sholat maghribnya kan isya boleh dijamak dengan waktu sebelumnya enggak? Boleh. Apa itu? Maghrib kan? Maka sholat sebelumnya ini juga diqadha. Tapi sholat isya ini kan kalau ini kan sudah jelas waktunya masih ada kan? Kalau ini kan sudah habis, maka maghribnya harus diqadha. Paham? Bagaimana mengqadhanya? Ya tertib saja. Maghrib dulu baru kemudian isya. Kalau seandainya waktu isyanya masih. Misalnya subuh-subuh, sebelum subuh maaf. Dingin-dingin, ya tetap harus. Misalnya bangun tidur kok kebangun tidur jam 3:30. Begitu lihat kok, sudah suci. Nah, berarti kan masih waktu isya kan, itu kan belum subuh kan? Maka saat itulah dia harus mengqadha sholat
melaksanakan sholat isya karena waktunya masih kok ya. Melaksanakan sholat isya plus dikerjakan pula sholat maghribnya kodok. Kalau misalnya lewat, ya sudah kodok lagi nanti kapan. Tapi harus di kodok. Paham ya? Paham ya? Demikian juga dengan sholat asar dan duhur. Gitu kan? Maksudnya kalau seandainya orang itu berhenti haid pada waktu sholat asar, ya kan? Maka asarnya ini jika ada waktu, maka segera untuk sholat asar setelah bersuci. Ya kan? Ini dikerjakan dengan ada. Kemudian duhurnya juga ikut di kodok. Ini jika kasusnya adalah zawalul mane atau terhentinya darah, baik itu haid maupun nifas. Paham mboten nggih? Sampun cekap? Sudah paham? Ada pertanyaan? Semisal ini kan bulan Ramadan. Ya. Oke, terkait dengan bulan Ramadan gimana? Semisal haidnya itu keluar pas awal selesai, berarti udah nggak ada tanggungan kodok lagi. Maksudnya? Ya enggak. Karena kan kalau malam kan berarti dia sudah tidak puasa hukumnya. Nah, justru yang mestinya ditanyakan itu, bagaimana kalau seandainya tengah-tengahnya puasa dia melahirkan darah? Maka kan harus batal. Ya kan? Tapi disunahkan untuk imsak. Imsak itu artinya menahan diri, enggak terus kemudian orang yang batal tengah-tengah terus kemudian di luar makan gitu. Ya. Disunahkan untuk imsak. Paham nggih? Kalau sudah paham, ini catatan yang penting ya. Apabila haid atau nifas itu terhenti dalam waktu sholat ya, maka harus segera mandi kemudian sholat. Artinya tidak boleh kemudian ditunda-tunda. Males enggak boleh. Sekalipun di tengah malam yang dingin. Asal tidak membahayakan dirinya loh ya. Kalau seandainya membahayakan dirinya kan bisa digantikan dengan yang lain. Maksudnya membahayakan dirinya kalau kedinginan terus dia pingsan, maka enggak usah mandi, tapi digantikan dengan tayamum lah paling tidak. Karena itu darurat. Kemudian yang kedua, ini juga catatan, haid atau nifas yang membatalkan puasa sekalipun waktu sudah menjelang maghrib. Haid atau nifas, maksudnya begitu. Haid atau nifas itu tetap membatalkan puasa kalaupun keluarnya itu menjelang maghrib. Ya, pokoknya kalau sebelum maghrib ya berarti tetap membatalkan puasa. Ya kan? Sehingga apa? Nanti puasa itu ketika menjelang maghrib kok dia haid, ya, tetap harus dikodok. Nanti kalau seandainya dia sudah suci. Ya. Makanya melihat waktu masuknya sholat dan berhentinya atau selesainya waktu sholat itu menjadi penting untuk diketahui. Nah, kalau kita kan alhamdulillah sekarang mudah toh. Waktu masuk sholat itu kan kalau ada adzan gitu. Meskipun kadang-kadang adzan juga tidak menjadi patokan. Karena bisa jadi muadzinnya itu nanti-nanti adzannya. Ya kan? Karena di daerah persawahan akhirnya apa? Adzannya di daerah-daerah tertentu karena Pak Tani. Itu kan akhirnya sholatnya mundur ya kan. Karena harus ke sawah dulu. Bisa jadi sholat asar itu jam 5 sore itu biasa kayak begitu. Makanya ini menjadi penting. Oke, mungkin itu sebagai bab terakhir dari pembahasan ngaji kita selama 13 kali pertemuan gitu. Semoga ada manfaatnya. Oke. Tapi ingat, ini harus dipelajari kembali. Artinya dibaca-baca kalau misalnya lupa, karena persoalan ini persoalan yang rumit. Ya, dalam masalah fikih itu paling tidak ada 2 bab yang agak rumit itu. Satu mawaris, satu berbicara tentang haid. Oleh karena itu, seperti saya sendiri juga harus baca lagi gitu. Makanya buku yang sudah di tangan itu kalau bisa jangan sampai hilang ya. Jangan juga jatuh ke pendekar yang berwatak jahat. Ya. Dan itu yang di belakang itu kan ada marojeknya itu. Ada nukilan-nukilan dari kitab-kitab
muktabaroh ya, dari madzhab Syafi'iyah, itu nanti bisa dibaca ya kan, sebagai penguat terhadap keterangan yang sudah kita sampaikan. Ngoten nggih. Itu kita hataman hari ini ya kan, kita berdoa nggih. Ini kebetulan kita masuk tanggal 27 Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan pada bulan Syawal nantinya dalam keadaan yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup ya akhir pengajian ini. Namun sebelumnya saya minta maaf apabila selama kita ngaji, selama saya menyampaikan, menemani panjenengan semua ya kan, untuk belajar sama-sama terkait dengan masalah haid, kemudian masalah nifas, istihadah gitu, ada kekurangan-kekurangan, hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, tapi jangan suruh nulis, saya pusing kalau suruh nulis. Jadi hal-hal yang kurang jelas itu bisa ditanyakan dengan cara WA ya kan, WA boleh, atau ya sebaiknya WA nelpon, maksudnya bukan WA ngetik. Kalau WA ngetik sama juga bohong ya, itu bisa ditanyakan, kita bisa sharing, kita bisa saling diskusi, karena permasalahan ini penting. Sekali lagi ya, sebagai akhir penutup saya sampaikan bahwa ngaji tentang haid ini wajib ain bagi setiap perempuan. Setiap perempuan muslimah harus tahu tentang masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah. Tambah lagi karena masalah haid, nifas, dan istihadah itu kan berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat, dan banyak hal yang kemarin kita sudah sampaikan di awal pertemuan. Oke, mungkin itu. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari selama 13 hari pertemuan ini, manfaat kita ngaji, tentunya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal perbuatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudairuna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jamil khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma ridha faman nabiyyin wa hadzal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlidh dhulmi wad dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sirf an-nasu'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana durwana wa takhushu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil 'alaina kull 'asir bi jamin bazir nadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.